perkara nomor 797 dicabut, sidang perkara nomor 797 Pit B 2022 atas nama Putri Chandrawati dinyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Silakan lanjutkan penasihat hukum. Terima kasih Yang Mulia, Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati. Kami lanjut menyampaikan bagian ketiga yaitu fakta hukum. 1. Keterangan saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum dari persidangan pada tanggal 1 November 2022 hingga 13 Desember 2022 dianggap telah dibacakan. 2. Keterangan ahli yang dihadirkan penuntut umum 14 Desember 2022 hingga 21 Desember 2022 dianggap telah dibacakan. 3. Keterangan ahli yang dihadirkan oleh penasihat hukum dari persidangan tanggal 22 Desember 2022 hingga 3 Januari 2023 dianggap telah dibacakan. 4. Keterangan terdakwa tanggal 11 Januari 2022 dianggap telah dibacakan. Dan 5. BAP saksi yang dibacakan oleh penuntut umum pada tanggal 29 Desember 2022 dianggap telah dibacakan. Poin keempat Romawi, tanggapan terhadap surat tuntutan penuntut umum. Tanpa mengurangi rasa hormat dan apresiasi kami terhadap pelaksanaan tugas penuntut umum dalam perkara akuo, kami menyampaikan, menegaskan bahwa kami berbeda pandangan secara diametral dengan dakwaan dan surat tuntutan penuntut umum. Jika penuntut umum sejak awal persidangan dalam surat dakwaannya hingga persidangan terakhir menggambarkan seolah-olah telah terjadi suatu kebulatan hati yang serupa tentang adanya permufakatan yang melibatkan terdakwa dalam menyusun skenario perampasan nyawa korban Nofriansah Joshua Huta Barat hingga surat tuntutan dibacakan oleh penuntut umum, maka kami berpendapat penggambaran yang diuraikan oleh penuntut umum dalam tuntutannya menyimpang jauh dari kebenaran material dan fakta yang terungkap di persidangan. Pada pokoknya, kami menolak seluruh fakta yang disampaikan oleh penuntut umum dalam surat tuntutannya sepanjang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yang diantaranya sebagai berikut. A. Tanggapan atas keterangan saksi dalam surat tuntutan penuntut umum. Penuntut umum dalam surat tuntutannya menggunakan alat bukti secara tidak proporsional. Adapun kami menemukan setidaknya terdapat 6 hal yang tidak dikonstruksikan oleh penuntut umum, yaitu 1. Adanya saksi yang tidak dihadirkan di dalam persidangan namun termuat dalam surat tuntutan. Penasihat hukum menemukan ada 2 saksi dalam surat tuntutan penuntut umum yang dikatakan telah diambil sumpahnya dan memberi keterangan di muka persidangan. Padahal faktanya 2 saksi tersebut tidak memberikan keterangan di muka persidangan. Adapun nama 2 saksi tersebut adalah 1. Saksi Sopan Utomo, halaman 165 sampai dengan 169 surat tuntutan. Dan yang kedua, saksi Leonardi Sambo, halaman 274 sampai dengan 275 surat tuntutan. 2. Adanya berita acara pemeriksaan saksi yang dibacakan di persidangan tanpa alasan ketidakhadiran yang sah menurut pasal 162 ayat 1 KUHP. Selain itu ditemukan pula saksi yang ada dalam surat tuntutan penuntut umum telah dibacakan BAP-nya oleh penuntut umum dalam persidangan, namun penuntut umum tidak menjelaskan alasan ketidakhadiran saksi tersebut. Apakah karena alasan yang sah, atau jauh tempat kediamannya, atau sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan pasal 162 ayat 1 KUHP. Adapun saksi-saksi yang ada dalam surat tuntutan penuntut umum dibacakan BAP-nya di muka persidangan tanpa diberikan alasan yang sah atas ketidakhadirannya oleh penuntut umum adalah 1. Saksi Sartini, halaman 261 sampai 263 surat tuntutan. 2. Saksi Rojiah alias Jiah, halaman 264 sampai 265 surat tuntutan. 3. Saksi Sugeng Putut Wicaksono, halaman 265 sampai 267 surat tuntutan. Dan 4. Saksi Novianto Rifai, halaman 267 sampai 270 surat tuntutan. 3. Penuntut umum memanipulasi keterangan saksi dalam surat tuntutan.
Tim penasihat hukum telah menemukan adanya keterangan saksi yang termuat dalam surat tuntutan dimanipulasi oleh penuntut umum dengan cara menambahkan, mengurangi, bahkan memutarbalikkan keterangan saksi yang tidak disampaikan di persidangan. Hal ini sebagaimana yang telah kami uraikan dalam daftar bukti B49 yang menjadi satu kesatuan dalam nota pembelaan ini. Dari adanya penemuan-penemuan dari tim penasihat hukum di atas menunjukkan bahwa penuntut umum mencoba memanipulasi dan mengaburkan fakta persidangan yang dimuat dalam surat tuntutannya, sehingga patut dikatakan surat tuntutan penuntut umum tersebut cacat formil. 4. Penggunaan alat bukti yang tidak konsisten. Penuntut umum tidak konsisten dalam menggunakan alat bukti untuk menguraikan surat tuntutan. Pertama, penuntut umum dalam menguraikan surat tuntutannya didasarkan hasil poligraf secara parsial. Penuntut umum mengamini kebenaran hasil poligraf selama menguntungkan penuntut umum dalam menyusun surat tuntutannya. Namun di sisi lain, penuntut umum mengesampingkan dan bahkan mengabaikan hasil poligraf karena tidak mendukung konstruksi dalam mengurai surat tuntutannya. Kedua, penuntut umum mengesampingkan alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan psikologi forensik nomor 065/E dan seterusnya tertanggal 6 September 2022 yang menyatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh terdakwa yang menurut terdakwa dirinya mengalami kekerasan seksual berkesesuaian dengan indikator keterangan yang kredibel. Ketiga, penuntut umum tidak menggunakan keterangan saksi Susi dan saksi Kuat Ma'ruf yang berkesesuaian berkaitan dengan kejadian kekerasan seksual yang dialami oleh terdakwa di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Keempat, penuntut umum tidak menggunakan CCTV di kediaman rumah Saguling yang membuktikan bahwa saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu terlihat masuk ke kiri ke kamar ADC, bukan naik ke lantai 3 ke kediaman Saguling. Tampaknya penuntut umum menilai bahwa bukti tersebut tidak mendukung bangunan konstruksi surat tuntutan, sehingga bukti berupa CCTV kediaman Saguling tidak digunakan. Dengan tetap berpegang terhadap fakta demi fakta yang terungkap di persidangan, kami, penasihat hukum terdakwa, menyayangkan penuntut umum justru hanya mengambil keterangan sepenggal-penggal atau sepotong-potong, padahal tujuan dari persidangan ini adalah menemukan kebenaran material. 5, penuntut umum menggunakan alat bukti yang didapat secara tidak sah. Ketentuan dalam KUHP mengklasifikasikan bentuk alat bukti yang sah sebagaimana diatur pada pasal 184 ayat 1 KUHP yang menyatakan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa. Sebagaimana disampaikan oleh ahli pidana Dr. Mahrus Ali SHMH, dalam hukum pidana terdapat namanya evidence. Kalau ingin alat bukti itu sah harus dua, yaitu sah caranya dan sah dalam artian mengikuti prosedurnya. Dan yang kedua, materinya juga harus sah. Jika kedua hal tersebut tidak terpenuhi, maka hasilnya menjadi tidak valid. Vide transkrip verbatim halaman 2183 angka 88. Sejalan dengan hal tersebut di atas, dalam hukum acara pidana dikenal prinsip the exclusionary rules of evidence, atau yang dikenal dengan exclusionary rules yang mensyaratkan pengadilan untuk tidak menerima bukti apabila bukti tersebut diperoleh dengan cara melawan hukum, meskipun bukti tersebut relevan dan dapat diterima oleh penuntut umum. Pengesampingan bukti yang diperoleh dengan cara melawan hukum dalam pengadilan juga untuk melindungi hak terdakwa yang perlu diperhatikan oleh seluruh insan penegak hukum, baik yang mulia majelis hakim, penuntut umum yang kami hormati, untuk mencari kebenaran material. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, hasil pemeriksaan poligraf didapatkan bertentangan dengan peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009, di mana pemeriksaan dilakukan pada saat kondisi terdakwa sedang tertekan, sebagaimana disampaikan oleh ahli poligraf Aji Febrianto pada saat terdakwa diminta menceritakan kejadian kekerasan seksual yang dialami terdakwa sampai menangis. Namun proses pemeriksaan masih tetap dilanjutkan. Vide transkrip verbatim halaman 1614 sampai dengan halaman 1615, angka 992 sampai dengan angka 1003. Dengan demikian, uraian surat tuntutan penuntut umum yang mendasarkan hasil poligraf sebagai alat bukti yang tidak sah
karena tidak sesuai dengan Perkap nomor 10 tahun 2009 seharusnya diabaikan dan dikesampingkan. Berikutnya akan dijelaskan bagian analisa fakta oleh rekan saya Sarmauli Simangunsong. Silakan. Izin melanjutkan Yang Mulia. Petugas keamanan tolong dikeluarkan itu yang bermain handphone tangting-tangting itu. Silakan dilanjutkan, penasihat hukum. Romawi 5, analisa fakta. 1. Terdakwa adalah korban kekerasan seksual. Penuntut umum berasumsi dalam surat tuntutannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekerasan seksual atau pemerkosaan bukan sebagai peristiwa yang benar terjadi, sehingga menjadi petunjuk kuat bahwa peristiwa kekerasan seksual atau pemerkosaan merupakan bagian dari skenario yang dibuat oleh terdakwa untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya terjadi. Vide surat tuntutan halaman 468 sampai dengan 471 angka 4 sampai dengan 6. Asumsi penuntut umum tersebut keliru, tidak berdasar dan mengesampingkan sejumlah alat bukti yang muncul sebagai fakta dalam persidangan, yaitu 1. Alat bukti keterangan terdakwa yang merupakan korban kekerasan seksual. 2. Alat bukti keterangan ahli Dr. Anda Reni Kusumawardani, MPSI, psikolog selaku Ketua Umum Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia, ahli Dr. Mahrus Ali SHMH, dan ahli Profesor Said Karim SHMH. 3. Alat bukti saksi yaitu saksi Susi, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu, dan saksi Riki Rizal Wibowo. 4. Alat bukti surat yaitu berupa laporan hasil pemeriksaan psikologi forensik BAP Saudara Ferdi Sambo tanggal 9 September 2022 dan BAP Saudara Harun Yuni tanggal 7 Agustus 2022. Dan 5. Alat bukti saksi lainnya yaitu saksi Ridwan Soplanit dan saksi Sugeng Putut. Sebelum kami menguraikan masing-masing alat bukti di atas, perlu dipahami hukum acara tentang tindak pidana kekerasan seksual selain diatur pada KUHP juga terdapat pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual nomor 12 tahun 2022. Selanjutnya kami sebut Undang-Undang TPKS. KUHP mengenal 5 jenis alat bukti sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Lebih lanjut pasal 185 ayat 2 dan 3 KUHP pada pokoknya mengatur keterangan satu orang saksi dapat menjadi bukti jika disertai alat bukti sah lainnya. Pengaturan hukum acara pidana terkait pembuktian kekerasan seksual juga terdapat pada Undang-Undang TPKS. Undang-Undang TPKS